Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Bapa Yahweh yang masih memelihara dan menguatkan kita sampai saat ini. Sebentar kita mendengarkan firman Yahweh. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Masiah, kami bersyukur kalau sampai hari ini di minggu terakhir bulan yang ke-6 ini, Kau masih berikan kami kuat dan sehat, dan juga kami bisa menang karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu, dan kami mengalami kemenangan daripada Engkau. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, pada kesempatan ini saya akan membawakan firman Yahweh yang terambil dari Matius pasal 24 ayat 9 sampai 14 yang berbunyi demikian. Kemudian mereka akan menyerahkan kamu ke dalam kesukaran, dan mereka akan membunuh kamu, dan kamu akan dibenci oleh semua bangsa karena namaku. Dan pada waktu itu banyak orang akan tersandung, dan mereka akan mengkhianati seorang terhadap yang lain, dan akan membenci seorang terhadap yang lain. Dan banyak nabi palsu akan dimunculkan, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan karena kedurhakaan dilipat gandakan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dan siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan diselamatkan. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa, dan kemudian akan datang kesudahannya. Kalau kita perhatikan di sini bahwa akan ada masa-masa yang sukar, masa-masa yang sangat mengerikan menjelang kedatangan Yesus Masiah yang kedua kalinya. Maka bagaimana kita dapat menghadapi situasi itu sedemikian? Kita perlu memahami kebenaran firman Yahweh. Di ayat yang ke-13 dikatakan, siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan diselamatkan. Hari ini saya memberikan temanya adalah hanya yang bertahan yang selamat. Sekali lagi temanya, hanya yang bertahan yang selamat. Ada peribahasa mengatakan begini, menjadi juara itu mudah, tapi mempertahankan juara itu yang sulit. Nah, sekarang bagaimana kita mempertahankan iman kita, bagaimana kita tetap setia mengikut Tuhan Yesus itu di dalam berbagai macam kesulitan, kesukaran, penyakit, dan berbagai macam hal kejahatan. Yang pertama, untuk dapat bertahan menghadapi api dari sejahat itu, agar kita bertahan, yang pertama-tama, takut pada Yahweh saja. Sekali lagi, supaya kita bisa bertahan, hanya takut kepada Yahweh saja. Kita lihat di dalam Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18, yang berbunyi demikian. Sekarang jika kamu siap, ketika kamu mendengar bunyi terompet, seruling, sitar, rebab, harpa, serdam, dan berbagai jenis alat musik, sujudlah dan menyembah patung yang telah kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, seketika itu juga kamu akan dicampakkan ke tengah-tengah perapian yang menyala-nyala, dan ilah-ilah manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab dan berkata kepada raja, ya Nebukadnezar, kami tidak perlu memberi jawab kepadamu dalam hal ini. Lihatlah, ada Elohim kami yang kami puja, yang sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala, dan dia pun akan melepaskan dari tanganmu ya Raja. Dan seandainya tidak, hendaklah diketahui olehmu ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja ilah-ilahmu atau menyembah patung emas yang telah engkau dirikan itu.
Sadrak, Mesak, Abednego tidak ada kompromi. Dia mau bertahan bahwa supaya dia dapat menghadapi cobaan, yaitu dia hanya takut kepada Yahweh. Sekarang banyak orang bukan takut kepada Yahweh, tapi takut kepada kebutuhan, takut kepada keadaan, takut kepada berbagai macam kejahatan. Harusnya kalau engkau ingin bertahan, alamatmu hanya takut kepada Yahweh. Dan kita tahu ketika Sadrak, Mesak, Abednego mempertahankan bahwa dia hanya takut kepada Yahweh, dia selamat dari perapian yang menyala-nyala itu. Yang kedua, yaitu apalagi yang harus kita lakukan untuk bertahan menghadapi api jahat, tetap membangun hubungan dengan Yahweh. Tetap membangun hubungan dengan Yahweh. Di dalam Daniel pasal yang ke-6, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11, yang berbeda demikian. Dan ketika Daniel mengetahui bahwa maklumat itu telah ditandatangani, pergilah dia ke rumahnya dan jendela-jendela kamar atasnya terbuka ke Yerusalem, dan dia bersujud 3 kali sehari berdoa dan memuji di hadapan Elohim sebagaimana dia melakukannya sebelumnya. Lalu orang-orang itu berkumpul bersama mendapati Daniel yang sedang berdoa dan sungguh-sungguh memohon kemurahan di hadapan Elohimnya. Kita perhatikan di sini sudah ada undang-undang tidak boleh bermohon kepada siapapun dalam 30 hari, hanya kepada raja. Kalau ketahuan bermohon, maka dia dimasukkan ke dalam gua singa. Kita perhatikan, undang-undang itu sudah resmi disahkan, tapi Daniel tetap berdoa 3 kali sehari. Dalam situasi sekarang ini, yang perlu kau lakukan adalah banyak berdoa, bukan banyak berdosa. Banyak berdoa, bukan banyak hanya membicarakan kekurangan kelemahanmu. Sebab iblis senang engkau hanya membicarakan kekurangan kelemahanmu. Tetapi justru firman Yahweh ini menegaskan kita harus datang sujud menyembah kepada Yahweh itu. Tekun berdoa, itulah salah satu kekuatanmu untuk menghadapi berbagai macam kesulitan itu. Yang ketiga, jangan mempertahankan nyawamu. Sekali lagi, jangan mempertahankan nyawamu, tapi pertahankanlah imanmu. Di dalam Matius pasal yang ke-16, ayat 24 sampai dengan 25 yang berbunyi demikian. Matius pasal 16 ayat 24 sampai 25 berbunyi demikian. Kemudian Yesus berkata kepada para muridnya, "Jika seseorang ingin ikut di belakangku, hendaklah dia menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Sebab siapapun yang berkeinginan untuk menyelamatkan jiwanya, dia akan membinasakannya. Tetapi siapa yang menghilangkan jiwanya demi aku, ia akan mendapatkannya." Sekarang hanya orang lebih mengutamakan kebutuhan makan, minum, pakaian sehari-hari daripada kebutuhan rohani. Lebih senang kerja mati-matian dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, supaya mempertahankan hanya tubuh jasmaninya. Tapi tubuh rohaninya tidak pernah dikasih makan. Kita perhatikan di sini, Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang berkeinginan untuk menyelamatkan jiwanya, dia akan membinasakannya. Stefanus, dia rela kehilangan nyawa karena mempertahankan iman dia. Dia rela kehilangan nyawa atau tubuh jasmaninya, tapi tidak pernah kehilangan imannya kepada Tuhan Yesus. Sekarang banyak orang pindah agama gara-gara makan minumnya sudah sulit, ada yang menawarkan, tiba-tiba pindah haluan. Ada orang juga demi jabatan, supaya lebih tinggi, mau ganti agama, dia tinggalin imannya kepada Tuhan Yesus dan pindah ke agama lain. Ini namanya mempertahankan nyawanya sendiri.
Tapi siapa yang mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi, mari kita mulai belajar lebih mempertahankan iman kita daripada nyawa kita. Yang keempat, bagaimana kita dapat bertahan menghadapi api, penderitaan, atau kesulitan itu? Lebih mengasihi Yahweh daripada keluarga. Lebih mengasihi Yahweh daripada keluarga. Di dalam Matius pasal yang ke-10 yang berbunyi demikian, di ayat yang ke-34 sampai dengan 37. Janganlah kamu mengira bahwa aku datang untuk menebarkan damai di atas bumi. Aku tidak datang untuk menebarkan damai, tetapi pedang. Karena aku datang untuk memisahkan seorang pria dari ayahnya, dan seorang anak perempuan dari ibunya, dan seorang menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh seseorang adalah seisi rumahnya. Siapa yang mengasihi ayahnya atau ibunya lebih daripadaku, tidaklah layak bagiku, dan siapa yang mengasihi anak laki-laki atau anak perempuannya lebih daripadaku, tidaklah layak bagiku. Dan siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut di belakangku, ia tidak layak bagiku. Sekarang banyak orang demi keluarga, istri dan anak, tidak ada waktu lagi untuk berdoa, tidak ada lagi waktu untuk baca firman. Bangun pagi yang diingat adalah kerjaan, pergi cari nafkah, dan pergi cari uang supaya anak istriku makan. Enggak salah sih, kau bertanggung jawab kasih makan istri anakmu. Tapi jangan gara-gara untuk menyediakan makan minum buat istri anakmu, kamu tidak memberi makan rohanimu, tidak berdoa, tidak baca firman, engkau lebih mengutamakan manusia daripada Yahweh itu, yang penciptamu, yang penentu hidupmu. Jangan lebih mengutamakan keluarga daripada hubunganmu dengan Yahweh itu. Jadi supaya engkau bisa bertahan menghadapi keadaan itu, lebih mengasihi Yahweh daripada keluarga. Jangan dibalik. Bahkan ada sekarang yang lebih parah. Mengasihi Yahweh pun tidak, mengasihi keluarga pun tidak. Itu lebih parah lagi. Jadi yang demikian supaya bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya. Yang kelima, bagaimana kita dapat bertahan menghadapi api daripada jahat itu, yaitu tinggal di dalam Yesua. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 berbunyi demikian. Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal dalam aku dan aku dalam dia, dia ini menghasilkan buah yang banyak, karena tanpa aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Jika kita betul-betul tinggal di dalam Yesua itu, maka kekuatan Yesua itu dia akan alirkan dalam diri kita. Sebagaimana Tuhan Yesus pada waktu ditangkap, diadili, dicambuk, disiksa, disalibkan, dia tidak mengeluh, tetapi dia berdoa ketika berada di atas kayu salib. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Minta kekuatan Yesua itu mengalir dalam dirimu, supaya bagaimanapun tantangan, rintangan, penderitaan karena mengikut Yesua itu semakin berat, kamu diberikan kekuatan yang baru dari Dia. Yang keenam, apalagi yang harus kita lakukan supaya kita kuat menghadapi keadaan itu, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena inilah kehendak Elohim di dalam Hamasiah Yesua bagi kamu. Kalau kita mengucap syukur ketika ada berkat, keadaan baik, itu biasa. Tapi kalau engkau sudah sungguh-sungguh tinggal dalam Yesua,
susah senang engkau belajar mengucap syukur seperti Ayub ketika hilang hartanya, hilang anaknya semua meninggal dalam satu hari, 10 orang anak meninggal, dia berkata, Yahweh yang memberi, Yahweh mengambil, terpujilah nama Yahweh. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa. Dia mengucap syukur. Jadi apapun yang sedang terjadi sekarang, belajar mengucap syukur. Itu salah satu kunci kemenanganmu melawan segala keadaan yang tidak baik sekarang ini. Yang ketujuh, yaitu engkau jangan padamkan roh. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 dikatakan, jangan memadamkan roh. Ya, ini di sini Roh Kudus. Jadi supaya kau kuat menghadapi, ya, dapat bertahan menghadapi berbagai macam keadaan sekarang ini, bangunlah persekutuan dengan Roh Kudus setiap saat, doa dan penyembahan. Engkau tersungkur di hadapan Dia, engkau pasti mengalami kekuatan. Amin. Tetap semangat, ingat, hanya orang yang bertahan yang diselamatkan. Kalau engkau tidak bertahan, engkau tidak selamat. Jadi supaya kita selamat, harus bertahan, pegang ke-7 poin tadi. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah ini menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami menghadapi keadaan bukan semakin baik tapi semakin berat, semakin sulit. Tapi kami percaya persekutuan kami dengan Yahweh itu mengandalkan Engkau dalam doa dan penyembahan, mengandalkan kuasa Roh-Mu dan berpegang teguh kepada firman-Mu, kekuatan Tuhan Yesus. Kami pasti menang. Kami tidak perlu mempertahankan hidup kami, tetapi kami mempertahankan iman kami demi keselamatan kami. Terima kasih Bapa, hidupkan firman-Mu dalam hati anak-anak-Mu supaya berakar, bertumbuh dan berbuah. Berkati Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, remaja, pemuda, baik juga anak-anak sekolah minggu, berkati supaya tetap kuat, sehat. Juga hamba-hamba-Mu melayani yang di kota, di desa pedalaman, kuatkan, hiburkan. Juga seluruh anak-anak-Mu Bapa yang berbagai macam kesulitan saat ini, teguhkan imannya, kuatkan rohnya supaya mereka menang melewati itu semua. Kami berdoa juga buat pemerintah kami dari pusat sampai daerah, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan bagaimana memimpin bangsa ini dengan baik Bapa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, Yahweh memberkati.